Sebelum lanjut, klik subscribe-nya dulu guys, dan klik loncengnya. Pemirsa, kita akan menuju ke Unila, audiensi kedua untuk hari ini. Tadi Malayati sudah kelar, alhamdulillah lancar. Sekarang ke Unila, minta doanya semua lancar juga. Oke, kita lanjut nanti di Unila. Halo, selamat siang guys. Hari ini kita akan presentasi atau audiensi dengan Rektor Unila, yaitu kita akan membawa atas nama Asita. Kita akan mengajukan kerjasama antara Asita DPD Lampung dengan Rektorat Unila. Sampai ketemu lagi. Ikuti kita akan menghadap rektor. Terima kasih Pak Rektor. Ya, langsung aja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rektor. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih mewakili teman-teman Pak Rektor. Kenalkan kami dari Asita. Apa namanya? Asita. Kayak orkes Melayu ya? Iya. Jadi Asita ini berdiri dari tahun 71 Pak Rektor. Ya. Kenalkan, ini sekretaris Asita Ahmad Toha ya. Tuanya siapa? Arif. Ketua. bukan Pak Rektor. Saya kebetulan duduk sebagai wakil ketua satu. Kebetulan ketua lagi berhalangan, mohon maaf Pak Rektor. Ya. Ketuanya Arizo Pasha. Ya. Lalu ini Pak Bendara, sebelah kanannya itu Mas Firly. Lalu sebelah kanannya itu rangkap jabatan Pak. Bingung saya juga mau memperkenalkan siapa dia. Dia ketua KPI juga, Himpunan Pramuwisata Indonesia Lampung Pak. Beliau Mas Bekti, dia juga merangkap sebagai pengurus Asita juga Pak. Ya, kelihatannya agak banyak kerjaan dia. Organisasi Pak Muji di wakil ketua Asita, Mbak Sisa di Humas, lalu Pak Yohanes di Bendara. Sebenarnya Asita ini pernah menjalin kerjasama dengan Pak Rektor sebelumnya, tapi kebetulan kerjasama ini tidak berjalan sesuai bukan sesuai rel atau apa ya Pak ya. Tapi harapan kita memang hilal, kalau bahasa hilalnya harapan saya ada juga Pak. Nanti mungkin teman-teman bisa curhat semua Pak. Tadi juga kita disambut di Malayati, Pak Rektor Malayati. Alhamdulillah responnya luar biasa, dan tinggal menunggu MOU antara Asita dengan Malayati. Itu mungkin sementara kata pengantar saya Pak Rektor. Nanti bisa disambung pada teman-teman curhatan apa yang mau disampaikan. Intinya bismillah, bahwa niat tujuan pertama silaturahmi. Itu mungkin kalau ada teman-teman yang mau menambahkan silahkan. Jadi nanti Pak Rektor tinggal. Ada? Silakan. Boleh izin Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, dan maksud tujuan kami pengurus Asita Lampung periode kali ini, yang pertama tidak lain tidak bukan adalah silaturahmi. Artinya kita sama-sama ingin saling bertatap muka, mungkin sudah pernah, tapi kita mencoba lagi. Yang kedua kali Pak Rektor mohon izin, artinya mungkin kedatangan kami di sini ingin menyampaikan sedikit unek-unek ataupun curhatan seperti disampaikan oleh Pak Arif tadi, mengingat
Unila merupakan salah satu lembaga yang sangat erat kaitannya dalam wilayah pekerjaan kami Pak di bidang tour and travel. Salah satunya banyak fakultas-fakultas maupun prodi yang memiliki program field trip ataupun KKL dan sebagainya. Artinya berhubungan dengan perjalanan, baik itu perjalanan dinas maupun perjalanan yang sifatnya kekurikuluman. Nah, berangkat dari hal tersebut Pak Rektor, kami juga memahami bahwasanya di beberapa tahun ke belakang ini banyak sekali kejadian-kejadian yang memang menurut kami sedikit berdampak buat kami di dunia usaha ini Pak. Nah, berangkat dari keprihatinan tersebut Pak, kami yang tergabung dalam Asosiasi Tour and Travel Indonesia ini berharap bahwasanya karena memang saat ini pertumbuhan travel di Lampung cukup pesat nih Pak Rektor. Kalau di data mungkin sekitar 300-an. Namun yang baru tergabung dalam Asita hari ini mungkin di angka 57 perusahaan Pak. Yang artinya sudah memenuhi kelengkapan dari segi perizinan, dokumentasi perjalanan, baik itu izin dari kementerian yang bersangkutan, kemudian yang sudah memenuhi standar sertifikat maupun pelayanan Pak. Karena kami sepakati kalau kita di anggota Asita punya standar pelayanan dan harga jual yang rasional. Nah, ini terkadang yang jadi kelemahan kami Pak ketika bertarung di lapangan, salah satunya di Universitas Lampung. Nah, berangkat dari hal tersebut Pak Rektor, kami ingin punya satu harapan kepada Bapak, mungkin mudah-mudahan bisa kita menjalin kerjasama, artinya lembaga dengan lembaga, di mana apabila perjanjian ini maupun kerjasama ini bisa kita apply dalam program-program tersebut, kami sebagai lembaga Asita insya Allah akan menjamin, artinya nanti tour and travel yang bekerja sama dengan Unila dalam hal ini memang tour and travel yang bisa dipertanggungjawabkan Pak. Karena di kami pun itu sudah memiliki bidang hukum dan kita punya konsekuensi yang jelas, artinya ketika hal misal terjadi penipuan atau apa, kita akan menjembatani, artinya nggak hilang begitu aja. Jadi kita sebagai asosiasi rumah yang memang punya kewenangan untuk menegur atau memberikan sanksi. Terus kemudian Pak, kami juga sedang berusaha menerbitkan instrumen hukum, baik itu pergub maupun perda ke depannya. Karena kita cukup prihatin Pak Rektor, kalau kita mengerjakan di konstruksi, kadang-kadang nilai 200 juta, 300 juta itu pihak ketiga harus menunjukkan sertifikat dari asosiasi Pak, seperti Gapeknas, Gapensi dan lain-lain. Nah, tapi di tour and travel kadang kontraknya sampai 1 miliar, 1,5 bahkan cukup besar, tapi itu hanya tunggal perusahaan tersebut. Jadi tidak ada satu wadah maupun asosiasi yang mengawasi tindak transaksi tersebut. Nah, ini sedang kita dorong, mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat pergub itu bisa kita terbitkan sehingga membuat regulasi atau pengaturan. Jadi lebih memudahkan kita mengkontrol hal-hal tersebut. Gunanya untuk meminimalisir kejadian penipuan dan lain-lain. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini memberikan satu dampak yang cukup baik bagi kami dan bagi Sivitas Akademika Unila. Mungkin itu aja Pak Rektor dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pun. Ya pun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jajaran pengurus Asita yang saya hormati, wabil khusus Pak Arif ini, saya sudah kenal lama dengan beliau dan sebetulnya sudah lama juga ingin bertemu seperti ini. Pak WR4 ini bagian kerjasama, nanti urusan MOU, urusan PKS, detail kerjasamanya di beliau, dan sekarang sudah hadir. Terima kasih Pak WR4, dan di samping saya Sekretaris Rektor. Jadi kalau ada apa-apa silakan dengan Bu Ida untuk kita agendakan pertemuan berikutnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bahwa ada niatan untuk membuat MOU. Tentu kita sangat memahami keinginan itu karena kita juga ingin efisien, ingin efektif di dalam perjalanan kita, ya. Memang banyak perjalanan seperti KKN dan lain-lain itu, field trip dan seterusnya, yang kita membutuhkan angkutan yang tidak sedikit. Meskipun Unila punya angkutan betulnya, tapi Unila itu angkutan mungkin belum mencapai puluhan, baru belasan saja, itu juga untuk mengantarkan mahasiswa keliling ketika pagi atau pulang kuliah, tidak untuk keluar tour and travel tadi, tidak untuk kepentingan itu.
Dan itu saya kalau ada jaminan bahwa itu lebih efisien misalnya, kami menyambut baik. Apalagi kalau harganya lebih murah, kompetitif. Tentu kita ingin efisien, ingin anggaran itu betul-betul digunakan seefisien mungkin. Dan di tengah COVID ini lebih-lebih kita sedang kesulitan pendapatan, tentu kita harus hati-hati memilih tour and travel yang benar-benar bertanggung jawab dan profesional. Bisa dilakukan karena biaya perjalanan kita Unila itu miliaran sebetulnya. Betul. Jadi baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau itu bisa dimediasi, bisa dilakukan oleh Asita, ya sepanjang profesional kami tidak keberatan. Saya kira itu. Mungkin dari W4 ada yang ingin sampaikan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak-bapak Ibu nanti dalam pertemuan ini, kalau untuk asosiasi ini baru dengar saya kalau namanya, tapi kalau dari perorangan Balisa ini udah sering ini. Oh, sudah. Dari zaman dulu sering bawa kita. Kemana? Zaman Pak Sugeng dulu ke Manado. Udah connect lagi. Ke Eropa ya pernah ya. Terus ke Bangka Belitung dulu itu sering bawa kita. Baik, ini bagian kerjasama juga ini. Jadi sering bawa kita, memang kita juga membutuhkan hal seperti ini. Karena untuk perjalanan keluar itu kadang-kadang kita black, kita juga nggak tahu mau kemana. Sementara kita ada nuansa-nuansa akademik, seperti waktu kita kunjungan ke Vietnam gitu kan. Kita kan waktu itu butuh spot-spot pendidikan, edukasi, perguruan tinggi. Nah itu yang bisa menghubungi lah. Travel ini yang saling menghubungkan di lapangan. Betul. Kalau kita nanti ke Eropa, kalau kita blank kan susah juga, tidak tahu jaringan sana. Kalau travel, karena begini, katanya kalau ke Vietnam waktu saya kemarin ke sana itu nggak boleh ada orang lain guide-nya, harus orang dia juga. Harus orang satu orang sana, ada itu orang sana, tapi kerjasama dengan ini. Dia ada perpresnya, ada MOU di orang juga. Itu yang membantu kita. Kalau orang kita yang langsung ke sana juga nggak tahu, tapi mereka udah punya hubungan, jaringan itu yang saling. Oke, mantap. Begitu juga orang Vietnam ke kita yang nggak dampingi. Jadi saya sangat menyambut baik, senang dengan ini, apalagi kalau ada MOU-nya nanti, jadi kan kita bisa rancang nanti kalau setelah COVID selesai ini kan untuk perjalanan itu akan membludak. Pak Rektor udah ditunggu di British, di London udah ditunggu, Cambridge, di Houston, kemudian di Eropa, Cina juga ada nunggu seperti ini. Kita nggak tahan. Ya mudah-mudahan nanti kita untuk lebih detailnya kalau untuk PKS dan UIN dengan Pak Ai nanti untuk dokumen ini, tapi tetap di bawah naungan Pak. Jadi sudah secara pribadi saya sudah kenal dan beberapa kali sering Mbak Lisa ini yang bawa mana-mana dulu, Vietnam, Bangka Belitung, Manado, mana lagi. Jadi ya komunikasinya udah enak, kalau kita satu cepat di sana itu tahu kita kan makanan itu harus halal kan. Iya. Tapi kalau sudah ada link ke sananya, teman-teman travel dia tahu di mana-mana spot halal itu udah tahu. Nah, kalau kita udah begini efisien daripada kita nyari-nyari belum tentu pas, belum tentu cocok nyari-nyari travel itu pelayanan bagus. Pernah juga ada yang ketipu kan. Travel ini ada yang ketipu. Banyak kejadian gitu. Kalau asosiasi ini kan bisa bisik-bisik, mana Balisa aman kan gitu kan. Nah itulah keuntungannya dan bisa lebih efisien kadang-kadang. Kalau kita sendiri yang berangkat mungkin boros, kita kadang nggak tahu spot-spot yang harus kita kunjungi dan biaya-biaya realnya itu nggak tahu. Tapi kalau dengan travel dia sudah tahu ini biayanya sekian. Kalau travel yang nakal juga kita tinggalin. Mungkin itu Pak Rektor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Werpat, sudah kita dengar bersama, kita sangat terbuka, menyambut baik, nanti dibuat MOU-nya, dibuat PKS-nya, nanti dengan Pak Ari kontak personnya, silakan nomor HP beliau nanti ditulis, dicatat oleh Pak Arif, diwujudkan nanti dalam MOU dan PKS, jangan MOU doang, betul, karena banyak MOU di atas kertas nggak apa-apain gitu, harus ada tindak lanjut yang betul-betulnya. Betul Pak. Saya kira itu. Ada lagi yang ingin disampaikan barangkali? Ada. Rektor izin mohon maaf karena Judan ngasih tahu udah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman
Asita ini saya yakin karena mereka nganggur, Pak. Ketahuan deh Pak. Dari kesibukannya udah ke Unila aja. Tapi kalau ada spot yang aman, mau juga kita rapat di sana. Cari yang aman lah. Jadi saya langsung menduga tetap dalam hati saya ini kawan-kawannya lagi Buntu. tapi mungkin jangan, saya sih mengingatkan selaku dosen manajemen ini jangan berpikir gaya lama lagi, artinya pariwisata itu kami pun misalkan minta dilayani dengan situasi yang memang mungkin harus berbeda ya. Misalkan kalau yang protokol kesehatan itu mutlak sampai sebelum vaksin itu ada dan vaksin itu terjangkau haruslah masker dan lain-lain. Kemudian Unila setelah nanti MOU mungkin ini berpikir ininya kita belum ada vokasi, kalah sama Politani, Polinela, kalah sama Polinela udah punya vokasi, pendidikan vokasi perjalanan wisata. ya. Kemudian kita ada yang bisa kita lakukan untuk mengupgrade SDM Unila, kan teman-teman juga kan perlu orang ya. Betul. Jadi kita bisa buatlah LSP pariwisata, lembaga sertifikasi profesi pariwisata. Jadi MOU itu reciprocal benefitnya. Iya. Jadi Saling, ya. jangan melihat kalau sangat sempit ya, kayak misalnya Mbak Lisa itu udah sering ya masuk apa namanya menjarah anggaran Unila gitu. It's okay, tapi coba harus di-expand marketnya. Kita jangan dibiarin cuma jadi target pasar, jadilah tempat untuk mencari inspirasi dan market development. Jadi misalkan kan banyak sih spot-spot wisata Lampung, terus menggandeng anak Unila untuk bisa jadi partner. Kan kita ada kewirausahaan yang kita harus bangun, jasa pariwisata menjadi apa namanya daya tarik untuk SDM pariwisata. Terus sekaligus kita sekali-sekali tawarkan apa namanya kerjasama sertifikasi apa. Banyak kan ada sekian skema ya kalau nggak salah itu sekian profesi pariwisata. Dari mulai pemandu dan lain-lain sampai iya. Nanti kita coba buat. Kemudian Unila jangan dibiarkan apa namanya powerful kalau menurut saya. Jadi misalkan contoh misalkan di Waikanan tuh banyak curug, kita arrange diskusi tuh, kemudian langsung buat package, langsung bisa anak-anak Unila bisa disuruh jualan gitu kan, kawan-kawan anggota Asita. 35 negara itu yang stay di sana untuk surfing sekitar 2 bulan. Ada yang sebulan di situ, 10 hari di Bali, tergantung izin stay visanya. Terus tolong itu mungkin kita ramu dalam SDG. Jadi jangan cuma ketemu Pak Rektor happy dan kemudian yang selesai, nggak bakal selesai. Pak Rektor sudah merestui kita nih gitu. Berikutnya kita gulirkan bolanya lebih besar lagi. Sehingga nanti Pak Warek arahannya tadi kan udah kita lakukan tridharma nih ya, ada pendidikan, ada riset, ada pengabdian. Jadi menilai dulu banyak uang untuk penelitian, mungkin kawan-kawan bisa gandeng dosen-dosen untuk riset. Bagaimana marketing di era pasca pandemi ya Pak, new normal itu seperti apa? Saya bertemu dengan Pak Rektor. Saya bertemu dengan Pak Rektor. Jadi banyak sekali jadi profesor itu dari situ kalau jurnalis fokus. Nah kemudian kita juga meng-create sesuatu yang belum pernah ada. Terus terang saya kemarin ketemu owner baru Gigi Hiu misalkan, ada kawan dosen UIN yang punya Gigi, Pak Agus Tamsa yang punya DMS level. Kali-kali diskusi dan diajak banyak spot-spot yang baru yang bisa kita. Nah, Gigi Hiu nggak bakal laku kalau nggak kawan-kawan ini.
Terus bagaimana bisa menjadi jauh lebih baik dari Bali. Itu juga. Jadi benar-benar itu. Nextnya bisa dibikin beberapa agenda, langsung menukik outputnya apa, outcome-nya apa, langsung benefit ekonomi bagi kawan-kawan bisnis pariwisata apa yang bisa dibantu oleh profit ya pariwisata antar daerah yang kira-kira zona green to green misalkan, zona hijau dengan hijau bagaimana kita arrange dengan protokol. Kalau zona merah ke hijau mampus kita. Jadi klaster baru ya. Green to green ya itu kan ada sih. Nanti bisa kita. Jadi gitu nggak bisa berpikir yang sama. Ini bukan bisnis as usual. Ini bisnis new frontier ya. Benar-benar hal yang baru. Nah, kalau udah ketemu itu nanti bikin package seperti apa? Sepanjang pantai. Memang bakso Sony. Sama keripik Aska gitu. Jadi ini Aska alumni Sultanan. Itu kira-kira ya Mas dan Mbak, jadi mungkin supaya bisa kita nukik dengan sekedar MOU. Tadi kan sudah diingatkan oleh Pak Warid. Kami terbebani ketika MOU nggak ada pelaksanaan. Jadi nggak boleh janji, tapi harus MOU, kemudian PKS, MOA, Memorandum of Agreement, kemudian Implementation Arrangement. Yang paling gede itu IA, Implementation Arrangement bagi Unila Mampang. Jadi kita bisa ngapain? LSP tadi, terus macam-macam. Kita bikin paket wisata, macam-macam. Unila para izin melalui izin Pak Rektor bisa menjadi salah satu objek destinasi wisata kampus ya. Jadi edu tourism, ya edu trip kita bikin package, kita bikin story cerita tentang Unila. Terus nanti kalau embungnya banyak ikan bisa mancing. Ada agrowisata melon ya. Pak Anwar di Polinela kan jadi kami sudah bikin paket kecil. Kemarin itu anak PAUD datang untuk memancing dan sebagainya, seperti itu sudah kita buat dari yang kecil. Jadi untuk edukasi sudah dimulai tadi, jadi sudah dimulai ya. Jadi saya juga turut mempromosikan seperti itu, karena kan Pak Anwar selalu bilang bagaimana sih cara perhitungannya sudah Pak. Insya Allah terus berlanjut. Ada dua kampus cantik, Unila dan UIN ya. nanti di UIN kan ada spotnya. Ada di Tera juga ya. Ya. Sudah mulai terjalin lah untuk yang inbound, artinya mendatangkan tamu. Di bawahnya Bu Mariama, saya Bu Mariama masuk duluan Polinela di bidang di perjalanan wisata. Lalu kemudian saya juga ikut masuk di dosen di Polinela sebagai dosen profesi gitu seperti itu. Jadi terkait dengan yang disampaikan tadi keinginan dari pihak Unila agar saya walaupun belum ada prodi pariwisata tapi ada prodi kewirausahaan. Itu ya kita sangat menyambut sekali kalau memang ada kerjasama di luar daripada yang selama ini yang sudah baku kerjasama tur perjalanan gitu seperti itu. Sementara kerjasama di bidang pendidikan kan mungkin kita bisa lebih tingkatkan lagi seperti yang diinginkan oleh Pak Agi tadi. Semisal kami juga di Unila, saya beberapa ada mahasiswa yang memang mau coba magang ke kita, cuma saya bilang lebih baik daripada magang kalian cari spot saja, buka package. Kita ajarkan itu kan seperti itu. Jadi buka package kita bantu jualkan karena kita punya legalitasnya. Professional worker Bisa dipenuhi oleh Unila. Ya, nah itu kalau memang ada sebenarnya itu ada vokasinya yang ada, sangat menarik. Saya tertarik sekali. Mungkin kalau kemarin kan sudah ada banyak yang perjalanan sudah ada, maka Asita bisa lebih daripada ini gitu kan seperti itu. Jadi Asita juga saya dia tidak hanya sekedar travel saja, tapi sudah masuk ke research development dan juga bidang edukasi yang ada saya. Masuk pada ranah pengabdian yang katanya bentuk pengabdian Asita untuk ini ya. Mungkin Asita bisa kerjasama karena Bu Mariama juga kan di LSP untuk sertifikasi tour leader, tour guide, tour manager, travel konsultan, ticketing manager segala macam semuanya itu kan skemanya banyak Pak. Dan saya baru dapat 4, beliau sudah lebih itu untuk sertifikasi yang ada. Jadi sangat menyambut sekali, memang yang sudah ada berjalan, mungkin biar bisa lebih dinikan lagi. Mungkin yang baru yang memang kita menarik ini ada suatu
inilah tadi yang disampaikan oleh Pak Ai, ide yang sangat kita tertarik gitu kan, seperti itu untuk bisa jadi Asita tidak hanya melulu pada betul turnya saja, tapi juga pure bisnis, tapi kita bisa main di edukasi ini, termasuk ya itu tadi kayak misalnya Unila tinggal di sana sebulan, misalnya di negara mana gitu kan, di sekolah atau di kampus mana selama sebulan. Nah, karena saya dulu juga pernah menangani sandwich program doktor di Mesir sama beberapa anak UMJ waktu itu, skripsinya di sana. Skripsinya di sana, dan di sana dibiayai oleh kampus sana. Itu kan bisa kita kerjasama. Kebetulan beberapa negara Timur Tengah itu memang tertarik dengan orang-orang Indonesia untuk mengundang skripsi dan bayar-bayar. Pak Rektor punya sahabat Kadin Timur Tengah. Hasan Gaido. Oh, Hasan Gaido yang punya Gaido. Iya, itu sahabat Pak Rektor. Himpuh ya, saya kenal. Terima kasih Pak Arif. Ya. Segera nanti kontak tersedia dengan Pak Ai dan Bu Ida untuk ditindaklanjuti secara detail dan bisa dilakukan. Mudah-mudahan meskipun kita COVID nanti tahun besok sudah rendah dan kita bisa planning untuk melakukan ini. Kita kenang-kenangan Pak. Foto. Mungkin. Iya. Ini mau masuk ke TV-nya Asita. Oh iya. Oke, makasih. Terima kasih, kami sudah sampai di kegiatan tadi, yaitu bertemu dengan Rektor Unila. Sambutannya bagus. Terus mungkin bisa disampaikan oleh Pak Perni lanjutnya. Pokoknya banyak. Jadi dia bilang nggak usah mikirin yang tradisional, tur saja, tapi bagaimana tur ini bergerak juga di research and development tour. Wah, saya bawa banyak juga nih bekal kacang. Pokoknya enak dah. Asita.